Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kedua tolong lanjutkan bantu siapa nak? Siap, Rak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba absen ya. Siapa yang tak hadir kawannya? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa lagi? Galip. Galip. Kemudian siapa? Apa nama mereka? Kita doakan ya, semoga teman-temannya cepat sembuh, bisa kembali sekolah seperti biasanya ya. Amin. Baik anak, pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas tentang proyek P5 ya. Proyek P5 itu nanti kita akan membahas tentang atau membuat kebun ya, terutama kebun sayur. Nah, nanti kita tidak hanya di kelas kegiatannya, kita juga akan melakukan proyeknya di luar. Nah, sekarang ibu mau tanya, suka berkebun? Suka. Ada enggak kebun di rumah? Ada. Kira-kira kebun apa? Kaca. Kaca. Apa lagi? Kira timun. Apa lagi? Gambas. Kebun sayur kebanyakan ya. Apa lagi? Cabai, Bu. Oh, cabe, ya. Itu yang di sekitar rumah, ya. Walaupun di sekitar rumah, tapi besar tidak manfaatnya? Besar. Kira apa manfaatnya? Pak Nazrin? Nah, supaya rumah terasa sejuk. Nah, rumah terasa sejuk. Kalau kita banyak tanaman, itu oksigen pun sangat bagus ya. Rumah jadi sejuk, jadi indah, enak dilihat ya. Terus apa lagi manfaat kira-kira? Ayo, ayah. Warnanya hijau, Bu. Ayo, warna hijau. Jadi karena warna hijau itu nampak indah. Ya, banyak manfaat-manfaat lain ya, terutama untuk diri kita sendiri. Kalau kita berkebun sayur, kita akan mendapatkan sayur yang organik ya, yang jauh dari zat-zat kimia. Kemudian bagus untuk tubuh kita. Otomatis makan sayur setiap hari, tubuh kita membutuhkan serat ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti sebelum anak ibu keluar ya, kita akan atau ibu akan sampaikan apa-apa saja nih yang akan kita persiapkan untuk kita melakukan proyek nanti ya. Nah, nanti anak ibu kan udah ibu sampaikan kemarin, persiapkan semuanya. Udah dipersiapkan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mulai dari medianya ya, media polybag, kemudian ada campur, stok, tanah. Udah apa lagi? Ibu minta kemarin? Pupuk. Apa lagi? Polybag, sekam. Ya dah? Ya. Oke. Nah, medianya udah ibu sampaikan kemarin ya. Apa saja medianya, mulai dari stok, apa lagi nak? Campur, apa lagi? Tanah, polybag, ya dan pupuk. Apa lagi? Nah, sekam. Semua udah dipersiapkan? Nah, itulah yang akan kita kerjakan di luar nanti ya. Mulai dari awal sampai selesai nanti ya, akan kita kerjakan itu. Nah, sebelum itu ibu ingin mengajak anak ibu dulu untuk paham dulu kira-kira proyek kita nih apa sih Bu manfaatnya ya untuk kita, kira-kira proyek ini apa sih Bu temanya, dan
Baik. Nah, perhatikan ya di depan. Nah, itu ada dari bukuan. Proyek kita kali ini membahas tentang dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, kebetulan Ibu mengambil tema mengambil topik menanam kacang panjang untuk sekolah atau di lingkungan sekolah. Kenapa Ibu kita pilih di lingkungan sekolah? Ada pasti ada tujuannya. Salah satunya, kalau kita perhatikan sekolah kita ini lumayan luas nggak tanahnya? Luas. Kemudian banyak lahan-lahan kosong ya. Karena itulah supaya lahan kosong itu bermanfaat untuk sekolah kita dan untuk diri kita juga, maka kita ambil dengan judul menanam kacang di sekolah atau berkebun sayur di sekolah ya. Nanti lahan-lahan kosong yang tadinya rumput tumbuh akan jadi kebun sayur di setiap kelas atau di belakang kelasnya ya. Terutama kelas kita juga ada kebun sayur. Asik kan di sekolah? Asik Bu. Asik kan? Di sekolah kita punya kebun sayur, bisa metik sendiri ya. Nah, kita juga akan jual nanti hasilnya. Nah, jadi penyemangat ya, jadi pengalaman bagi kita. Ternyata bisa ya di sekolah kita berkebun sayur, dimanfaatkan lahan-lahan kosongnya yang tadinya kita kerja bersihkan rumput, sekarang tidak lagi. Nah, bersihkan, kalaupun kita bersihkan rumput sedikit, tidak terlalu, tidak seperti sebelumnya ya. Nah, jadi untuk itu kita manfaatkan lahan-lahan yang ada. Jadi itu temanya berkebun di sekolah ya, gaya hidup berkelanjutan berkebun di sekolah. Nah, Ibu akan jelaskan dulu apa pengertian dari gaya hidup berkelanjutan itu Bu ya. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu maksudnya adalah ya, gaya hidup yang mempertahankan keseimbangan alam. Nah, kalau kita bisa menjaga alam, menanam pohon, semuanya akan seimbang. Kalau tidak ada pohon, yang terasa akan panas ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian menjaga lingkungan ya, agar tetap sehat untuk generasi mendatang. Ya. Kalaulah generasi sekarang tidak mau menghidupkan ya, menanam pohon, tentu generasi berikutnya juga akan tidak ada menjadikan contoh atau suri teladan ya. Nah, untuk itu sebagai ajakan atau himbauan. Kemudian itulah pengertian dari gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian apa lagi? Ada manfaat ya. Apa manfaat berkebun di sekolah kita Bu? Tentu ada manfaat, tidak mungkin tidak ada manfaat. Pertama, meningkatkan kesadaran akan lingkungan, pentingnya penghijauan di sekitar sekolah kita minimal ya. Lebih bagus lagi nanti meluas sampai ke rumah. Kemudian menumbuhkan keterampilan bertani dan ketahanan pangan. Bu yakini ada yang karakter diri yang ingin berkebun, ada nggak? Ada. Nah, itu bagus sekali ya. Kita pupuk dari sekarang, kita coba dari sekarang sehingga nanti terbiasa. Kemudian memperkenalkan pola makan yang sehat. Bu yakini ada yang kurang suka sayur ya. Nanti kalau kita mulai menanam, ternyata asik ya. Tentu kita kalau udah menanam kita konsumsi sendiri. Nah itu dia manfaat dari kita berkebun di sekolah. Selain sekolah kita juga menjadi sejuk ya. Kemudian kita juga Ibu akan juga jelaskan mengapa Bu harus kacang panjang. Sebenarnya proyek kita ini setiap kelas ya. Kebetulan di kelas kita dapatnya sayur kacang Panjang. tidak apa-apa ya, sayur kacang panjang itu malah lebih bagus karena tidak terlalu sulit dalam menanamnya. Nah, mulai dari tumbuhnya cepat dan mudah dirawat. Nanti anak Ibu kan merawat tuh dan ditanam, mungkin dibiarkan saja ya. Kalian akan dapat giliran nanti bagaimana merawatnya, bagaimana menyiram dan memupuknya ya. Kemudian kaya akan nutrisi ya, setiap sayur itu pasti ada faedahnya untuk tubuh kita. Kemudian menambah hijau sekolah dan memperkaya ekosistem. Kan bagus nih SMPN 10 tahun penuh dengan sayur-sayuran, tidak penuh dengan sampah, tidak penuh dengan lumpur. Bangga enggak? Bangga. Enggak lah sekolah kita gitu ya. Nah, kemudian ada langkah-langkah menanam kacang panjang. Nah, itu yang di awal sudah Ibu gambarkan sedikit tadi kan. Mulai dari persiapan lahan dan alat. Kita punya lahan, nanti lahan itu kita bersihkan.
bibit yang sangat bagus. Kemudian setiap hari anak ibu akan ibu kasih tugas bergiliran, mulai dari menyiram, perawatan ya, berkelompok nanti akan dapat giliran. Kapan waktunya harus pembersihan hama ya, penyemprotan hama, pembersihan rumput gitu kan. Nanti semuanya akan bekerja sama, akan bergotong royong ya, akan saling peduli terhadap kebun sayur yang dibuatnya. Sehingga nanti kalau kita sudah melakukan dengan hati yang benar-benar ya, yang serius, kita akan merasakan manfaatnya, terutama ketika kita panen. Itu sangat menyenangkan ya. Nah, lalu Bu, kalau udah panen kemana hasilnya? Bu, banyak, di sekolah banyak yang mau beli, terutama guru. Nah, di situ kan anak belajar. Ternyata banyak ya faedahnya gitu berkebun. Nah, itu dia. Kemudian setelah semuanya anak ibu langkah-langkah menanam ini udah dipahami, udah dipersiapkan ya, tentu kita akan langsung mempraktekkannya ya. Kemudian setelah itu apalagi Bu? Nah, kita persiapkan lahan dan alat, mulai dari pemilihan lahan. Kita lahannya di sekitar kelas 7D ya. Nah, di sana ada lahan kita sudah disiapkan. Nanti anak ibu pastikan untuk digemburkan dulu tanahnya, dibersihkan rumput-rumputnya ya. Kemudian pengolahan tanah. Nah, kebetulan kita pakai media polybag nih. Jadi kita tidak terlalu menggemburkan tanah, hanya saja tanahnya dibersihkan dari rumput. Nah, apalagi Bu, alat yang dibutuhkan ibu sampaikan juga tadi ya. Nah, selanjutnya perhatikan lagi di sini ada penanaman bibit kacang panjang. Setelah kita semai, setelah tanah kita campur nanti dengan sekam, pupuk dan segala macamnya, barulah kita masukkan ke media apa? Polybag. Nah, setelah kita masukkan, barulah kita mulai menanam. Baru kita masukkan bibitnya satu-satu ya. Kedalaman lubang untuk menanam bibit tidak terlalu dalam ya, hanya sekitar 2-3 cm. Nanti tutup lagi. Kemudian nanti setelah ditutup, baru kita siram ya. Setiap menanam kita siram. Kita tunggu sekitar lebih kurang tidak sampai 2 minggu, biasanya bibit sudah tumbuh ya. Setelah bibit muncul nanti kita pindahkan ke media tanah atau lahan yang sudah kita punya nanti tadi kan, di samping kelas 7D. Nah, setelah itu ya, ini sudah setelah kita letakkan polybagnya di situ, nanti kita juga akan memberi pagar. Ya, memberi pagar. Kenapa harus dipagar Bu? Ya, supaya tidak ada gangguan sampai benar-benar bisa panen. Ya, supaya tidak ada tangan jahil selama ya. Kemudian setelah dipagar nanti ketika kacang panjangnya sudah berumur hampir 1 bulan nih, udah mulai panjang pucuknya, kita siapkan ajir ya. Nah, siapkan ajir atau kayu untuk, karena kacang panjang itu melilit kan. Nah, nanti kalau ada kayu, dia akan melilit kayu itu atau ajir namanya ya. Nah, untuk supaya kacang itu ketika berbuah tidak jatuh ke tanah langsung, tapi ada ajir atau kayu tersebut untuk penahannya ya. Nah, itulah kira-kira yang akan kita lakukan nanti ya. Panen dan pemanfaatannya udah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, nanti kita petik kalau udah ada berbuah. Boleh pakai alat, boleh pakai tangan juga petiknya ya, nggak masalah. Yang penting tidak ditarik nanti sehingga kacangnya cepat mati. Nah, oke, paham anak ibu sampai sini paham? Nah, kira-kira tahu langkah-langkah apa saja yang akan kita buat nanti di proyek di luar sekolah ya, di luar kelas maksudnya ya. Paham yang perempuan paham? Nah, baiklah nak. Sebelum kita lakukan proyek itu, Ibu ingin kalian menyaksikan video tentang pembibitan kacang panjang. Silakan anak ibu perhatikan videonya. Untuk media tanam bisa dicampur antara tanah sekam padi dan pupuk kandang, atau juga bisa cuma tanah
dengan ditambahi pupuk kandang supaya nanti tanaman kacang-kacang ini bisa lebih subur. Dan untuk mengetahui hasilnya akan kami atur perkembangan kacang-kacang yang kami tanam di dalam polybag ini. Ini bisa menggunakan pupuk-pupuk ini menanam kacang-kacang di dalam polybag. Untuk info lanjutannya simak video kami. Terima kasih. Ya, semua sudah kita persiapkan. Semangat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita keluar untuk menanam kacang ya, kita menyanyikan lagu P5 dulu biar semangat sedikit ya. Biar lebih semangat. Aku nyanyi ya, aku nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang lagi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, beriman global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang kita langkah selanjutnya keluar dari kelas sama-sama menuju ke lahan untuk melakukan pencampuran tanah dan pembibitan. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, ayo kita keluar. Silakan mulai dari Nabil. Sama-sama kita keluar. Nanti diaduk, kemudian setelah diaduk baru dimasukkan ke media ini polybag ya, sudah keras sebesar ukuran ini. Oke, nah sekarang kita lakukan Diamlah. Itunya yang plastik. setelah dicampur tanahnya dengan pupuk seperti yang ditanamkan tadi ya. Sekarang kita mulai memasukkan tanah ke media polybag. Ayo abang ini sama-sama sampai penuh ya. Pasir nggak usah, nggak usah. Ih, siapa pasir bikin mati aja. Masih kayak gitu. Letak di sana Kak, ya. Tanah masuk ke media polybag. Kita lanjutkan dengan memasukkan bibit kacang panjangnya ke dalam polybagnya ya, masing-masing satu. Tapi ada juga yang dua ya, mana tahu satu nggak jadi nanti ada yang bibit ya. Iya. Ya, setelah itu ya dilobong dulu, bentuk dulu. Jangan tinggal di dalam nak. Nah, udah selesai memasukkan bibit ke media polybagnya satu-satu ya. Nah, kita lanjut dengan menyiram bibit yang sudah ditanam. Ini lagi ini belum ya. Satu-satu pelan-pelan. Kancang dong. Jadi Dia punya boy, sekarang boy. Ada 5 bit nih. Kompa dulu kompa.
setiap paginya ya, bergiliran beli sesuatu giliran setiap pagi. Oke nak, ini Rafael lanjut ke sana ya, belum semua sebelah sana kayaknya juga belum. Yang di tanah, yang di tanah. Apa gembira pagi ini saatnya kita masih pupuk ya, karena udah hampir 1 bulan, hampir 3 minggu lah ya, biasa sampai 1 bulan sudah harus dikasih pupuk lagi. Pupuk sedikit aja di sekitar tanaman. Oke, yang ini lagi Bayu, Citra boleh dirapain dulu, dirabangi sedikit tanahnya, kemudian dimasukkan ke sini. Ini tengah tidurnya, ini tengah. Batang-batang ini disemprot semuanya, karena hamanya dari situ ya, ini juga ya. Ini hama sedang berjalan ini ya. Ada kutu-kutunya. Jadi ini nih disemprot dari batang ke sini. Enggak apa-apa, semprot aja semuanya. Ya, ada tak nampak semprot. Kotor. Oke. Oke, enggak. 3. Baiklah, ini sekarang sudah hampir 3 bulan ya, lebih kurang, dan kita sudah panen beberapa kali. Nah, ini untuk panen yang kira-kira kedua ya. Nah, bismillah kita panen. Ini ya. Kemarin juga ada yang lebih besar dari ini. Lilinnya Bu. Sebelah sana juga ada. Ini Bu. Tolong petik nak. Siswa juga boleh metik ya. Ada yang besar-besar, tolong ibu bantu. Ini guys, dapat 1. Ini Kan berat ya, 50 kilo lah. ada lagi. Ayo yang tinggi aja. Itu yang dipetik sama Natasha. Kegiatan yang sangat menyenangkan ketika memetik. Ini juga Bu. Itu main HP Bu, jangan Bu. Kita dapat lagi walaupun ada kecil. Nah ini karena udah panen beberapa tahun. Hebat. Ibu. Jangan dong. Minta. Kampanyenya dijual ke guru-gurunya. Ini ada yang beli, Bu Dila, silakan Bu Dila. Ya baik Pak, mana nak berapa singkat? 2.000 aja. Terima kasih semua duitnya Bu Dila. Tabungan 8C ya. Terima kasih Bu Haji. Ini ada Bu Nurlina. Ini berapa segini nak? Ini. Ya mangalen dari Aryo. Nah, yaudah. Ini baru dipanen beberapa jam yang lalu Bu. Masih segar Bu. Masih segar ya, mantap harga. Ini lagi muda nak, ibunya mau tuh. Ada lagi. Ada satu lagi oh Bu Misda. Berapa nih? Alhamdulillah. Makasih Ibu udah beli kacang panjang hasil panen dari 8C. Terima kasih ya. Semua proyek kita sampai selesai, bahkan kita sudah panen berkali-kali ya. Ada sekitar berapa panen kemarin? 2 kali panen. Nah, di situ kita lihat di mana ya kekurangan proyek kita kira-kira. Kira-kira di mana kekurangannya? Iya, kurang siram. Nah itu Bayu tahu ya. Mungkin ada yang tadinya harus disiram malam tak hujan 2 hari, harus disiram tapi lupa menyiram. Kita bagus untuk tanaman ya. Jadi kita harus tahu kondisi kalau panas cepat disiram. Kemudian apa lagi? Kalau ibu lihat kemarin tumbuh
bukannya juga terlambat, agak terlambat ya. Walaupun hasilnya lumayan, tapi alangkah baiknya pembukuannya tidak terlambat. Satu. Kemudian apa lagi? Ajirnya, ya kan? Ajirnya kurang ibu tengok. Mungkin ajirnya lebih ditambah lagi, sehingga dia tidak melilit ke pagar, khusus di ajirnya saja. Jadi nanti untuk depannya kalau kita buat kacamata lagi, mana tahu di rumah atau mana, kalau nanti kalau kita pakai media polybag itu ajirnya satu-satu ya, satu polybag itu satu aja, kemudian digabungkan seperti ini jadi tuh ya nak ya. Nah kakak itu pelajaran kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Nah, siapa tahu nanti ada di rumah sangat suka mengenai depannya positif. Nah, kemudian dari proyek kita ini, ibu perhatikan ya, setelah kita lihat itu kita lakukan proyeknya. Nah ibu lihat kalian nanti ada beberapa orang yang punya karakter berkebun, silahkan dilanjutkan berkebunnya ya. Apa hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian kembangkan dari berkebun, silahkan dikembangkan ya. Lebih lagi tidak harus kacang panjang saja ya. Jadi anak ibu sudah dapat ilmu tentang berkebun banyak sedikitnya ya. Kan nggak banyak juga sekarang bisa kita manfaatkan media-media pembelajaran lainnya ya. Jadi sumber belajar. Nah, itu kira-kira proyek kita untuk pertemuan kita beberapa bulan ini ya. Alhamdulillah secara keseluruhan ibu lihat proyeknya luar biasa. Maka kita sudah beberapa kali ketemu sudah menyatakannya. Setelah sampai selesai proyek nanti baru kita hitung ya. Kita saling hitung nanti. Nah, kira-kira berapa nih modal dan pendapatan kita ya untungnya. Nah di situ kita juga belajar itu cara menghitung bagaimana pembiayaannya.